Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan kalau kami boleh melihat anugerah Tuhan sampai hari, sampai detik ini, kami percaya dengan iman bahwa sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan kami akan tetap melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, artinya sampai akhir kehidupan kami, penyertaan Tuhan sesempurna dalam kehidupan setiap kami. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami doa Tuhan biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika di Tuhan disenangkan ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan, siapapun yang terhubung melalui ibadah saat ini Tuhan, tidak satu pun yang lalu sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa pemulihan dari surga. Doa kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, saat sore malam hari ini kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Kami mau terima isi hati-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, jamah kami Tuhan, ubahkan hati kami ini bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman benar-benar jatuh di tanah yang subur, yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang kepercayakan Tuhan, kami doa sepakat Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan hamba-Mu ini Tuhan, layakkan hamba-Mu ini. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman, jika ada Tuhan, ada pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan sajalah yang nampak. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, berbicaralah. Karena kami siap untuk mendengar isi hati-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Yuk, walaupun di rumah jangan nonton doang. Ini bukan nonton, ini bukan lagi sekedar nonton biasa, tetapi ini bicara tentang lagi ibadah, saudara. Itu kenapa tetap harus ada interaksi. Jadi walaupun saudara hanya di rumah, saya ada di tempat ini, tetapi harus ada koneksi antara kita. Harus ada antusias yang sama. Oleh sebab itu kalau pendeta bilang shalom, di rumah juga bilang shalom. Yuk sama-sama sekali lagi, kita ulang dari awal. Dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Itu baru mantap. Haleluya, senang bisa jumpa saudara. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Yuk sama-sama saudara boleh berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu. Kalau ada orang di samping kiri kananmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kalau kau cuma sendirian gimana Pak Pendeta? Kalau aku cuma sendiri, bilang sama dirimu sendiri, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudara, saya senang bisa jumpa saudara. Sekalipun memang belum bisa secara langsung saudara, tapi saya percaya ada waktunya saudara dan saya pasti bisa berkumpul bersama-sama lagi, merasakan sukacita Tuhan bersama-sama dalam satu gedung saudara, di dalam satu tempat ibadah saudara. Hari ini saudara mungkin belum bisa, tapi yang saya yakin dan percaya, sekalipun saudara dan saya terbatas oleh ruang saudara, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Artinya apa? Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara duduk saat ini, saya mau bilang saudara, berkat Tuhan, kuasa Tuhan pasti terjadi dalam kehidupanmu. Kau pasti diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Kalau ada orang kanan kirimu, bilang juga kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh saudara. Yuk pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita buka Alkitab kita saudara, kita mau lihat dulu tema khotbah kita hari ini saudara. Boleh munculkan di layar tema khotbah hari ini saudara. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya baru posting barusan saudara. Jadi mohon maaf saya baru posting barusan saudara. Yuk
Di situ saya beri judul, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah bicara tentang tema hari ini adalah Tuhan yang menyertai. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menyertai. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menyertai. Amin. Nah, bicara tentang menyertai, banyak orang hari-hari ini saudara mulai mempertanyakan yang namanya penyertaan Tuhan, saudara. Banyak orang hari-hari ini saudara mulai muncul pertanyaan dalam hatinya, dalam pikirannya. Apakah Tuhan menyertai aku? Apakah ada yang namanya penyertaan Tuhan? Apakah sampai hari ini Tuhan masih menyertai hidupku? Saya mau bilang saudara, Alkitab berkata bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Sekali lagi, Alkitab dengan tegas berkata, firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa Tuhan setia, Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Boleh munculkan di layar saudara. Ibrani pasal yang ke-13 ada satu ayatnya yang ke-5 bagian B. Terpuji nama Tuhan. Yuk, sebenarnya ada yang saya sudah buat saudara, yang benar-benar hanya bagian B-nya saja. Mulai dari karena Allah telah berfirman. Yuk sama-sama kita akan baca. 3, ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan apa? Aku sekali-kali apa? Tidak akan. Sekali lagi saudara, 13 ayat 5 bagian B dikatakan apa? Aku sekali-kali tidak akan apa? Membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James Version yang menggunakan kata I will never. Bicara tentang apa? Tidak ada masa, tidak ada waktu di mana Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Artinya apa? Setiap detik, setiap waktu penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita lihat ayat yang berikutnya saudara. Matius 28 ayat 20 saudara. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Dikatakan apa di sana? Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-20. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Yuk mana suaranya? Walaupun di rumah bilang puji Tuhan. Nah, saya nonton beberapa story saya saudara, kebanyakan anak kecil yang lebih semangat. Orang tua juga harus semangat. Berikan contoh yang baik buat anakmu. Haleluya. 3 ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Perhatikan kalimat kuncinya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada. Dikatakan sekali lagi saudara. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sama-sama bilang sama saya senantiasa. Sama-sama bilang sama saya sampai akhir zaman. Amin. Artinya apa saudara? Apapun keadaan yang sedang kau hadapi hari ini, apapun yang kau lihat hari-hari ini, saya mau bilang saudara, penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Saya mau bilang saudara, jangan mengukur penyertaan Tuhan dari apa yang kau hadapi hari ini saja saudara. Karena perhatikan perjalanan kehidupanmu sampai hari ini. Disitulah kau bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupanmu. Amin. Dan saya mau bilang saudara, bicara tentang penyertaan Tuhan ini saudara, Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Artinya apa? Ketika Tuhan pribadi yang sempurna itu, pribadi yang luar biasa itu menyertai saudara dan saya, maka ada dampak luar biasa yang juga pasti menjadi bagian kita. Sekali lagi saudara, Tuhanlah pribadi yang luar biasa. Dan pribadi yang luar biasa itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa terhadap orang-orang yang disertainya. Nah itu akan sama-sama kita pelajari saudara, apa dampak ketika adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Kita baca dulu saudara. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 3 sampai 4 saudara. Dampak yang pertama, kita akan belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab saudara. Kisah di Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 3 sampai 4. Dikatakan apa di sana saudara? Sama-sama kita baca. 3 ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat dikatakan apa? Maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ini salah satu kisah yang sangat inspiratif saudara. Dan sampai hari ini saudara masih menjadi salah satu tokoh yang diagung-agungkan saudara. Kalau saudara ke Mesir, kalau saudara ke tanah perjanjian saudara, Yusuf adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa saudara. Kenapa? Karena kisah hidupnya sangat-sangat inspiratif saudara. Karena gini saudara, apa yang dihadapi oleh seorang Yusuf saudara bukanlah
sesuatu yang biasa-biasa saja, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bersama posisi seorang Yusuf pada saat dia ada di Mesir adalah sebagai seorang budak, saudara. Artinya apa? Ada di garis bawah, di bottom line strata sosial pada manusia pada saat itu, saudara. Ada di level yang sangat rendah dari strata kehidupan manusia pada saat itu, saudara. Tapi hebatnya, dia bisa mencapai keberhasilan yang luar biasa. Bukan keberhasilan yang biasa-biasa tetapi luar biasa. Saya mau bilang saudara, sebagian besar budak pada masa itu akan berakhir menjadi budak sampai akhir hidupnya. Sebagian besar budak pada masa itu tidak mungkin mencapai level yang tinggi dalam strata hidup manusia pada saat itu. Kenapa? Karena mereka bahkan gak punya hak atas nyawa mereka sendiri, saudara. Mereka gak punya hak atas kehidupan mereka sendiri. Zaman dulu gak ada itu yang namanya hak asasi manusia, saudara. Zaman dulu gak seperti sekarang hak asasi manusia diperjuangkan. Zaman dulu ketika bicara tentang budak, dia sama sekali gak punya hak asasi sebagai manusia, saudara. Dia milik seutuhnya dari tuannya. Artinya apa? Itu kenapa sebagian besar budak-budak pada saat itu hanya akan berakhir sebagai budak sampai akhir hidupnya. Paling mentok jadi tuan atas budak-budak itu juga, saudara. Jadi koordinator perbudakan, saudara. Koordinator budak. Intinya apa? Masih seputaran situ juga, saudara. Tetapi kita lihat apa yang dicapai oleh Yusuf sangat-sangat luar biasa. Dari level yang sangat paling rendah dalam strata sosial kehidupan manusia pada saat itu. Menjadi orang yang ada di posisi yang sangat tinggi sekali di level strata kehidupan manusia. Yang sebenarnya secara manusia nggak mungkin Yusuf bisa mencapai itu. Tapi kuncinya apa? Sekali lagi ayat yang ketiga. Dikatakan apa di sana di ayat yang ketiga, saudara? Sekali lagi 3, ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa apa? Yusuf disertai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, disertai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, disertai Tuhan. Ketika ada penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu, saya mau bilang saudara, maka kau akan lihat keberhasilan jadi bagian hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya juga teringat satu kisah dari seorang Daud, saudara. Daud sebenarnya hanya seorang pengembala domba biasa. Even ayahnya nganggap remeh dia, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, Alkitab berkata, ketika Daud diurapi, sejak saat itu roh Tuhan bertahta atas Daud. Gambaran tentang adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Sejak saat itu perlahan tapi pasti, Tuhan terus angkat kehidupan Daud dan akhirnya apa? Mencapai keberhasilan yang luar biasa. Pengurapan di sini, saudara, tanda bicara tentang apa? Adanya penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan akan menghasilkan keberhasilan. Itu kenapa saya sangat mengucap syukur saya ada di gereja ini, saudara. Gereja ini diperintahkan Tuhan, Bapak Gembala Sidang, kita mengembalikan apa? Kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Apa yang digunakan oleh Samuel untuk mengurapi Daud sama persis dengan apa yang digunakan oleh saudara dan saya hari-hari di gereja ini, saudara. Minyak, literally minyak, zemen, saudara, dalam bahasa aslinya. Itu kenapa saudara dan saya hari juga diurapi, tanda adanya perkenanan Tuhan, adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu kenapa tagline juga Bapak Gembala Sidang selalu bilang apa? Saudara dan saya, kita generasi yang diurapi. Adanya apa? The best, the biggest. Bicara tentang apa? Adanya keberhasilan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab menghadapi tantangan masalah. Tetapi karena ada penyertaan Tuhan, ujung-ujungnya mereka melihat keberhasilan, saudara. Gereja ini sampai hari ini jadi gereja yang berhasil. Kenapa? Salah satu kuncinya adalah karena apa? Gereja ini ada penyertaan Tuhan. Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu Gembala, pelayanannya berhasil luar biasa. Kuncinya salah satunya apa? Karena adanya penyertaan Tuhan, saudara. Saya boleh ada sampai hari ini, saudara. Bukan karena kuat dan gagah saya, saudara. Saya mau bilang, saudara, yang jauh lebih hebat dari saya banyak. Yang jauh lebih berkualitas dari saya banyak. Kalau bahasa dangdutnya, aku mah apa atuh? Nggak ada jemaat lagi. Coba kalau ada jemaat udah nyanyi itu. Tapi saya mau bilang, saudara, betul. Aku mah apa atuh? Tapi saya mau bilang, saudara, kalau saya boleh ada sampai detik ini di depan saudara, saya mau bilang, saudara, semua itu hanya karena apa? Adanya Tuhan yang menyertai saya. Itu kenapa saya mau bilang, saudara, apapun keadaanmu hari ini, saya mau bilang, saudara, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan kalau ada penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu, kau pasti berhasil. Kurang kencang aminnya, saudara. Sama-sama bilang sama saya, kau pasti berhasil. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau ngomong gampang, Pak Pendeta. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa berhasil, Pak Pendeta, dengan keadaan yang sedang saya hadapi hari-hari ini, Pak Pendeta.
Bagaimana saya bisa berhasil dengan kondisi yang ada hari-hari ini Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa berhasil di tengah pandemi hari ini Pak Pendeta. Saya harus ngomong ini sama saudara. Kau terlalu fokus dengan apa yang kau hadapi di depanmu. Sampai kau lupa siapa yang menyertai hidupmu. Sekali lagi, kau terlalu fokus dengan apa yang kau hadapi di depanmu. Sampai kau lupa siapa yang menyertai hidupmu. Kalau kita tahu, kita ingat siapa yang menyertai kehidupan kita. Mau apapun yang kita hadapi dalam kehidupan setiap kita, kita tahu. Ujung perjalanan kita adalah bicara tentang keberhasilan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti berhasil. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, di Ulangan pasal yang ke-20 ayat 4. Ulangan pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-4 saudara. Ulangan pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-4 saudara. Yuk sama-sama boleh buka Alkitab kita saudara. Ulangan pasal yang ke-20 ayat 4 dikatakan apa di sana? 3, ya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang apa? Berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu melawan musuhmu dengan maksud memberikan apa? Kemenangan kepadamu. Sekali lagi saudara. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan apa? Menyertai. Sama-sama bilang sama saya menyertai. Sama-sama bilang sama saya menyertai. Untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Tujuan Tuhan menyertai kita apa? Dengan maksud memberikan, sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan kepada kamu. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara. Tuhan yang menyertai, dampaknya dalam kehidupan saudara dan saya adalah bicara tentang, sama-sama bilang sama saya sekali lagi, kemenangan. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, kemenangan. Amin. Jadi saudara dan saya, ada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan apa tujuan Tuhan menyertai saudara dan saya adalah bicara tentang kemenangan saudara. Kita singgung lagi Daud tadi saudara. Daud disertai Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita lihat tujuan Tuhan menyertai Daud untuk menghasilkan kemenangan dalam kehidupan Daud saudara. Menghadapi Goliat, menghadapi Saul yang iri hati. Ujung-ujungnya kemenangan saudara. Sekalipun secara posisi Daud ketika menghadapi Goliat secara posisi kalah. Daud ketika menghadapi Goliat secara fisik kalah. Tetapi kenapa bisa menang? Karena ada Tuhan yang menyertai. Ketika menghadapi Saul raja punya kekuasaan, punya posisi yang jauh lebih tinggi dari seorang Daud. Tapi kenapa Daud bisa menang? Karena adanya penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Saya melayani bersama Bapak Gembala Sidang kita saudara. Orang yang nyerang saudara bukan orang-orang biasa. Orang yang nyerang orang-orang yang punya posisi saudara. Tetapi kenapa sampai hari ini Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu Gembala gereja ini selalu Tuhan kasih kemenangan? Karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Tidak peduli siapa yang menyerang saudara. Tak peduli sekuat apapun orang yang berusaha menjatuhkan saudara. Kalau ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara, kau pasti lihat kemenangan dalam kehidupan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan saya mau bilang saudara, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan kemenangan. Artinya apa? Saya tahu hari-hari saudara dan saya mungkin ada dalam keadaan yang tidak mudah. Mungkin hari ini saudara berpikir, Pak Pendeta, mana mungkin kita bisa menang dengan keadaan hari-hari ini. Pak Pendeta, mana mungkin Pak Pendeta kita bisa menang melawan virus hari ini Pak Pendeta. Mana mungkin kita bisa menang melawan pandemi hari ini Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara sekali lagi, Tuhan menyertai saudara dan saya, tujuannya untuk membawa kemenangan. Artinya apa? Tak peduli masalah tantangan apa yang kita hadapi hari ini. Ujung-ujungnya bersama Tuhan kita pasti lihat kemenangan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu pasti lihat kemenangan. Bilang sama dirimu sendiri, aku juga pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ya saudara, kita gak bisa lama-lama saudara. Waktu kita sangat mepet sekali. Ini 1 jam saja saudara. Kasihan pendeta Alex nanti. Langsung poin yang terakhir. Kedewasaan saudara. Sama-sama bilang sama saya, kedewasaan. Pemain musik boleh maju ke depan. Sama-sama bilang sama saya, kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya, dampaknya adalah apa? Kedewasaan. Amin. Kisahnya di mana Pak Pendeta? Saudara bisa lihat di kitab Keluaran saudara. Tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian saudara. Sekali lagi kisahnya di mana itu sangat panjang, waktu kita nggak mungkin cukup saudara. Tapi saya percaya sebagian besar dari saudara pasti sudah mengetahui dan sudah pernah membaca, at least pernah mendengar tentang kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju kepada tanah perjanjian yaitu Kanaan saudara. Nah pertanyaan saya,
Apakah Tuhan menyertai mereka? Yes, Tuhan menyertai mereka. Tanda penyertaan Tuhan apa? Adanya tiang awan, adanya tiang api. Tanda penyertaan Tuhan apa? Adanya bimbingan Tuhan terhadap mereka. Bahkan Musa selalu mendengar suara Tuhan. Dipimpin langsung saudara, Tuhan menyertai mereka. Tapi saya mau bilang saudara, apakah penyertaan Tuhan membuat itu mudah semuanya? No. Tetap mereka harus berjalan di padang gurun. Tetap mereka harus melangkah, melewati perjalanan yang panjang. Bahkan bukan perjalanan yang singkat, tetapi selama 40 tahun saudara. Saya pikir-pikir Tuhan, kalau Tuhan kan memang Tuhan yang berkuasa kan. Kenapa Tuhan gak pindahin aja? Bisa gak? Bisa. Tuhan bisa pindahkan mereka dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian dalam waktu yang sangat singkat. Dia Tuhan, kuasanya tanpa batas. Tetapi Tuhan izinkan mereka ngalamin proses yang panjang selama 40 tahun. Untuk apa? Untuk mendewasakan mereka, saudara. Yes, Tuhan menyertai mereka. Tapi saya mau bilang, saudara, penyertaan Tuhan itu Tuhan aplikasikan untuk apa? Untuk mendewasakan mereka. Karena memang mereka orang-orang yang dewasa sebenarnya secara usia. Tapi saya mau bilang saudara, secara rohani mereka masih kekanak-kanakan saudara. Buktinya apa? Setiap ada masalah, setiap ada tantangan, dikit-dikit ngeluh sama Tuhan. Setiap ada masalah, setiap ada tantangan, dikit-dikit langsung negatif thinking sama Tuhan. Langsung, oh mana Tuhan yang menyertai? Mana? Lebih baik kita di Mesir, tidak kekurangan. Lebih baik kita mati di Mesir. Itu kan ciri orang yang kekanak-kanakan secara rohani, saudara. Kan gitu ya, kalau anak-anak gitu ya. Anak-anak ketika bicara tentang sesuatu yang dia inginkan tidak dikasih. Banyak anak-anak suka berpikir, orang tuaku gak sayang sama aku. Orang tuaku gak peduli sama aku. Kalau dia sayang sama aku, kalau dia peduli sama aku, masa aku minta ini gak dikasih? Orang tuaku gak sayang sama aku, gak peduli sama aku. Aku pengen makan coklat, gak dikasih. Tapi orang dewasa tahu, ketika orang tuanya melarang, tujuannya adalah apa? Untuk kebaikan. Nah itu kenapa bangsa Israel yang sebenarnya sudah dewasa secara usia tetapi kanak-kanak secara rohani, melalui penyertaan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan sementara mendewasakan mereka supaya mereka bisa melihat dari perspektifnya Tuhan terhadap apapun yang terjadi di dalam padang gurun itu. Saya mau bilang saudara, masa padang gurun sebenarnya bisa menggambarkan masa-masa hari ini saudara. Masa padang gurun sebenarnya bisa menggambarkan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini saudara. Karena bicara tentang padang gurun, bicara tentang satu proses yang tidak mudah. Bicara tentang padang gurun, bicara tentang satu proses yang berat. Bicara padang gurun adalah bicara tentang satu keadaan yang kekeringan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di dalam penyertaan Tuhan itu, di masa-masa yang berat seperti ini, Tuhan sementara mendewasakan saudara dan saya. Tuhan gak mau lagi saudara dan saya kekanak-kanakan secara mental, secara kerohanian. Karena gak bisa dipungkiri, kalau mau dengar bahasa Bapak Gembala Sidang bersama Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan, waktu Tuhan makin hari makin dekat. Kalau kita makin hari makin dekat dengan waktu Tuhan, akhir zaman terus masih kekanak-kanakan secara rohani, mohon maaf, bisa ketinggalan saudara. Itu kenapa Tuhan mengakselerasi keadaan hari-hari ini, mengakselerasi saudara dan saya melalui keadaan hari-hari ini. Banyak orang yang dipercepat pertumbuhan imannya, kedewasaan rohaninya, melalui keadaan hari-hari ini saudara. Karena sekali lagi waktu Tuhan udah makin hari kalau lihat keadaan makin dekat saudara. Itu kenapa yuk stop punya mental anak-anak, mari bertumbuh. Miliki pemahaman yang benar. Supaya apa? Di tengah keadaan yang berat hari-hari ini, saudara bukan jadi orang yang mengeluh. Saudara bukan jadi orang yang kecewa sama Tuhan. Saudara bukan jadi orang yang menyalahkan Tuhan. Tapi kita boleh menjadi orang-orang yang dewasa. Supaya apa?
Apapun masalah yang kita hadapi, kita bisa melihatnya dari perspektifnya Tuhan. Dan kita tahu dari perspektifnya Tuhan, semua yang Tuhan izinkan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku harus dewasa. Sama-sama bilang sama saya, rohaniku harus dewasa. Supaya aku mengerti semua yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo semuanya untuk kebaikan. Bilang sama yang ngomong, makanya dewasa supaya bisa melihat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita.